Yes. Hai Sobat Belajar, kembali lagi di podcast Parulian School. Go with us. Bersama saya, Marsha Warubu. Tahu nggak Sobat Belajar, hari ini adalah hari yang istimewa loh. Karena di podcast Parulian School, kita mengundang salah satu kepala sekolah di Parulian, yaitu Ibu Terti Julianti Siburian SP. Ibu ini adalah Kepala Sekolah SMP Parulian 1 Medan sekaligus sekolah penggerak. Keren sekali bukan Sobat Belajar? Kita sapa dengan Ibu Terti. Hai Ibu Terti. Hai Marsha. Kalian tahu nggak Sobat Belajar, di sekolah Parulian ini Ibu ini punya nama yang populer loh. Kita bisa sebut ibu ini Ibu TJ. Keren sekali kan Sobat Belajar? Ibu, apa kabar Ibu hari ini? Baik Marsha, sama seperti Marsha. Apakah Ibu merasa seperti senang ataupun merasa sukacita hari ini? Saya hari ini cukup sukacita ketemu sama dengan Marsha di podcast Parulian School. Wah, sangat luar biasa sekali. Oke Ibu, seperti yang saya tahu, Ibu adalah kepala sekolah di SMP Parulian 1 Medan. Pasti sebelumnya, Ibu pasti memikirkan bagaimana tahap-tahap proses Ibu untuk masuk ke dunia pendidikan. Gini Bu, bagaimana mulanya Ibu bisa masuk dan bekerja di dalam dunia pendidikan itu sendiri? Kalau saya sih sebenarnya background awal itu saya tidak kuliah di bagian pendidikan. Saya kuliah di salah satu universitas negeri yang ada di Sumatera Utara. Kemudian setelah sekian tahun saya bekerja di luar dunia pendidikan, saya resign, terus saya kuliah di salah satu universitas negeri yang banyak mengeluarkan calon-calon pendidik. Itu dia, tepatnya dari Unimed. Nah, setelah itu kita bergabung bersama dengan Yayasan Pendidikan Parulian 1, dan itu awalnya saya mengajar di SMP Parulian 1. Itu dia. Oh, jadi mulanya itu Ibu bukan dari pendidikan awalnya, Bu. Iya. Kalau background ke belakang, kita lihat ke belakang. Tetapi apa sih Bu yang kayak misalnya Ibu mendorong Ibu dari Ibu sarjana pertanian bisa Ibu terdorong untuk masuk ke dunia pendidikan sendiri? Kalau saya sih memang selama waktu kuliah nih, saya sudah terbiasa ya mengajar saudara-saudara atau adik-adik saya belajar. Jadi kalau misalnya nih adik-adik saya atau sepupu saya nggak belajar, saya memang punya keinginan harus ngajar gitu. Karena dari dulu saya berpikir dari SD ya. Kebetulan dulu saya SD di Parulian juga. Wah. SD Parulian A. Wah, Tepatnya di Jalan Turi. Jadi waktu ketika kita masih SD, guru-guru sudah membangun mindset bagaimana sih sebenarnya sikap seorang pelajar. Jadi ketika kita melihat khususnya sepupu saya nggak belajar di rumah, saya merasa kok siswa nggak belajar. Iya. Nah, jadi saya secara sukarela akan bantu. Memang kebetulan background orang tua saya pendidik. Itu mungkin yang membuat saya nyaman juga nih mengajar gitu dia. Itu dia Marsha. Oke, Ibu sendiri. Ketika Ibu sudah memiliki mindset bahwa Ibu akan masuk ke dunia pendidikan, apa tujuan besar Ibu pada saat ini dalam dunia pendidikan? Saya ingin bahwa dunia pendidikan kita bergerak lebih maju. Kalau kita lihat ya di Google itu, misalnya kita lihat ada sekolah-sekolah yang baik di luar negeri. Ayo kita coba ya apa yang bisa kita sesuaikan dengan ada yang di negeri kita, khususnya di Parulian gitu loh. Jadi kalau saya melihat bagaimana dunia pendidikan kita khususnya di Parulian 1 itu bisa berkembang gitu dia. Makanya saya pun apa yang harus saya bisa lakukan. Nah, dan kebetulan pemerintah waktu tahun 2021 keluarkan ada kegiatan sekolah penggerak. Nah, lalu saya ambil, kenapa saya nggak mau ikut gitu, supaya unit yang saya pimpin bisa bergerak lebih maju, itu dia. Oke, jadi
setelah ibu mempunyai tujuannya, ibu kan ini tadi setelah dari cerita ibu ke belakang kita kembali lagi, ibu dimasukkan dan bekerja sama di Yayasan Pendidikan Parulian. Ini ibu pertama kali jadi guru atau langsung jadi kepala Oh sekolah? tidak dong. Jadi pertama kali saya ngajar itu di kelas 7 ya. Iya, Kelas 7 SMP saya ngambil mata pelajaran IPA. IPA. Jadi sekian tahun saya mengajar di SMP Parulian 1 dan juga saya juga pernah mengajar di SMP Pelita Mutiara. Bahkan saya juga pernah mengajar di SMA Parulian 1 ini, guru IPA ya, guru biologi. Kemudian juga saya pernah mengajar IPA di SMK Parulian 2, itu dia. Oke, ibu. Dari cerita ibu sangat luar biasa perjalanan yang sudah bekerja sama pada pendidikan Parulian, mulai dari guru, sekarang ibu bisa menjadi kepala sekolah di SMP Parulian 1 Medan. Oke ibu, tadi sesuai dengan pemerintah, aturan program dari pemerintah, yaitu adalah sekolah penggerak. Apa sih Bu? Pasti sobat-sobat belajar di rumah juga ingin tahu apa itu sekolah penggerak dan apa itu kepala sekolah penggerak juga, Bu. Bisa Ibu jelaskan? Boleh. Sekolah penggerak ini termasuk kebijakan dari Mas Menteri kita, Bapak Nadiem Makarim, dalam mengucurkan Merdeka Belajar. Jadi salah satu itu adalah membangun kegiatan yang namanya sekolah penggerak. Jadi hubungannya dengan kepala sekolah untuk menjadi sekolah penggerak yang mereka uji itu pertama adalah kepala sekolah. Kenapa? Mungkin pemerintah berpikir begini, karena kepala sekolah ya sebenarnya agen perubahan di unitnya. Iya. Jadi dengan mengajak kepala sekolahnya untuk masuk sekolah penggerak, pemerintah merasa tentunya akan ada perubahan di unit yang dia pimpin, itu dia. Jadi kita masuk jadi sekolah penggerak melalui tes demi tes yang saat itu yang dites hanya kepala sekolah, itu dia. Oke, Ibu. Apa sih Ibu pun pernah jadi kepala sekolah sebelum jadi kepala sekolah penggerak juga, Bu? Iya. Apa perbedaan dari kepala sekolah biasa dengan kepala sekolah penggerak? Iya. Kalau kepala sekolah penggerak sama seperti sekolah penggerak, tentunya kepala sekolah penggerak ini berbeda dengan kepala sekolah yang kita bilang yang umumnya. Karena kalau kepala sekolah penggerak dia itu mencoba menerjemahkan apa sih yang harus bergerak dari sebuah sekolah gitu ya. Jadi program pemerintah itu ya, program pemerintah untuk meningkatkan gitu ya kemampuan belajar siswa, meningkatkan merubah lah sekolah lebih baik, itu masuknya dia melalui sekolah penggerak gitu dia. Jadi pemerintah membuat suatu kebijakan bagaimana sekolah bisa bergerak lebih cepat, itu melalui kegiatan sekolah penggerak, itu dia. Oke, Ibu. Program-program apa saja dari sekolah penggerak itu tersendiri, Bu? Pemerintah membuat ada 5 program yang dibuat pemerintah untuk sekolah penggerak. Pertama dia itu ada perubahan dalam pembelajaran, artinya disebut dengan paradigma baru. Kemudian ada digitalisasi sekolah gitu. Baru ada perencanaan berbasis data dan juga ada peningkatan sumber daya. Dalam hal ini tentunya kepala sekolah dan guru. Dan untuk itu pemerintah juga memberikan pendampingan secara asimetris terhadap sekolah-sekolah yang termasuk dalam sekolah penggerak. Oke, dari program-program yang telah Ibu sampaikan melalui dari pemerintah, apakah di SMP Parulian 1 Medan itu tersendiri sudah dilaksanakan atau misalnya udah berjalan dengan baik program-program itu? Program yang saat ini sama dengan yang sudah ditentukan dalam kurikulum Merdeka, ya. Jadi sekolah-sekolah penggerak ini wajib menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi di dalam kurikulum Merdeka itu ada 2 substansinya. Yang pertama adalah pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang kita dengar dengan istilah kegiatan P5, itu dia. Oke.
Bagaimana caranya agar suatu sekolah dapat juga menjadi sekolah penggerak? Pasti Bu, dari SMP Parulian 1 Medan, selain dari sekolah SMP Parulian 1 Medan di Parulian ini, pasti nih di luar sana setelah mendengar cerita dari Ibu atau info dari Ibu, pasti nih kawan-kawan di rumah pasti bilang, "Oh, aku mau nih kapan nih sekolahku jadi sekolah penggerak juga kayak di Parulian gitu." Iya. Jadi pemerintah membuat program ini kan setiap tahun ada ya. Jadi yang pertama itu kan saya bilang kepala sekolahnya mau dulu Oke, gitu. dari kepala Cari sekolah. kepala sekolah dulu karena yang untuk menjadikan sekolah itu sekolah penggerak, yang pertama itu yang akan diuji dulu adalah kepala sekolah. Dan ini memiliki tahapan-tahapan. Tahapan pertama kita akan kirim biodata kepala sekolah. Karena ada Oke. ketentuan dari pemerintah yang bisa mengikuti seleksi sekolah penggerak itu adalah kepala sekolah yang masih memiliki satu periode masa jabatan dengan usia maksimal itu tidak lebih dari 50 tahun. Itu secara administrasi. Jadi ketika kita mau ngikutin sekolah penggerak ini, administrasi itu harus kita lengkapi sebagai kepala sekolah. Ya, itu dia. Taruh tahap kedua, setelah kita lulus seleksi administrasi, ada nanti beberapa pertanyaan esai yang harus dijawab kepala sekolah. Ini juga ketika mereka melihat, kementerian melihat itu sudah oke, itu ada nanti pengumumannya. Ada pengumuman untuk seleksi tahap 2 ini. Baru kita masuk seleksi tahap 3. Di seleksi tahap 3 ini itu ada wawancara dan simulasi mengajar. Jadi walaupun kepala sekolah, kita wajib ikut simulasi mengajar. Lalu dari hasil simulasi ini nanti keluarlah seleksi ketiga, di mana ketiga sudah dites, seleksi 1, 2, dan 3 sudah oke. Lalu ditetapkanlah siapa saja sekolah-sekolah yang saat itu kepala sekolahnya ikut, itu yang menjadi sekolah penggerak, itu dia. Contoh nih Bu, apa sih salah satu contoh yang Ibu sudah terapkan di SMP Parulian 1 ini yang menurut Ibu sangat unik atau wow dan sesuai dengan program sekolah penggerak sendiri? Kita sudah melakukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Saat ini kita sudah masuk ke tema kedua. Oke. Tema pertama itu adalah mengenai sampahku tanggung jawabku. Yang Itu yang kemarin. Kita saat ini masuk ke dalam bully. Boleh. Iya, jadi kita ambil tema ini karena memang sadar atau tidak sadar, kita lihat anak-anak di sekolah masih ada melakukan bully. Iya. Ya kan, sama dengan Marsha yang saat ini Iya. ya di SMA Parulian. Kadang-kadang siswa sadar atau tidak sadar sudah lakukan bully kepada Iya. teman-temannya secara verbal atau melalui kata-kata. Dan ini yang kita angkat saat ini di SMP Parulian 1 sebagai sekolah penggerak. Kita saat ini melakukan proyek untuk itu dengan harapan ketika ini proyek selesai, sikap bully yang mungkin ada pada anak-anak di SMP Parulian 1 sudah mulai hilang. Itu dia harapannya. Oke. Jadi dengan cara mengangkat tema baru yaitu Iya. bully. Kemudian Bu, sehubungan sekolah penggerak sendiri dengan kurikulum yang sekarang dan dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Apa itu Bu? Kalau di kurikulum Merdeka, saya sudah sebutkan tadi bahwa di kurikulum Merdeka itu di muatannya ada 2 ya. Pertama itu pembelajaran intrakurikuler atau pembelajaran di dalam kelas. Kemudian ada yang disebut dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan khusus untuk profil pelajar Pancasila ini, proyek ini tidak ya, kita garis bawah, tidak untuk mencapai satu tujuan pembelajaran. Tapi ini secara bersama dilakukan Bapak Ibu guru supaya apa? Supaya terbangunlah profil pelajar Pancasila, itu dia. Jadi itu program dari sekolah penggerak yang juga merupakan program daripada kurikulum Merdeka. Oke.
di samping pembelajaran intrakurikuler dan profil proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian Bu, ketika Ibu misalnya lihat nih di mau dari SD, SMP, SMA ataupun SMK di Parulian 1 Medan ini, apakah udah diterapkan profil pelajar Pancasila itu di setiap siswa? Sebenarnya jauh sebelum pemerintah mengucurkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, sebenarnya yayasan kita Pendidikan Parulian 1 itu sudah lakukan. Kalau kita melihat yang pertama ya, itu kan ada penguatan profil pelajar Pancasila ini. Kalau kita lihat, yang pertama itu kan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya kan? Iya. Nah, kita sejujurnya jauh sebelumnya Parulian sudah lebih awal. Kita sudah lakukan ibadah setiap pagi, bahkan setiap hari Sabtu kita adakan pembinaan mental. Dan ini kan termasuk juga dalam dimensi profil pelajar Pancasila, ya kan. Terus yang kedua, kita juga sebagai sekolah yang bukan saja SMP Parulian 1, unit yang ada di sekolah Yayasan Pendidikan Parulian juga sudah mengembangkan literasi, gitu ya kan. Jadi saya pikir jauh-jauh sebelum pemerintah itulah kucurkan kurikulum merdeka, kita sudah lebih awal sebenarnya. Parulian udah pertama kali gitu. Iya, sudah. Itu. Oke. Sobat belajar yang di rumah, kalian sudah tahu tentang sekolah penggerak, kurikulum merdeka, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Terima kasih buat Ibu Terti telah menyampaikan informasi-informasi mengenai sekolah penggerak, mengenai kepala sekolah penggerak sendiri, kurikulum merdeka, dan profil pelajar Pancasila tersendiri. Oke Ibu, semoga di kemudian hari kita bisa bincang-bincang lagi soal sekolah penggerak, tentang kepala sekolah penggerak dan kurikulum merdeka. Oke teman-teman sekalian, sekarang kita akan mengatakan tagline kita, itu Podcast Parulian School, Go with us.